Hai rekan-rekan Fismedis Indonesia, siapa di sini yang penasaran bagaimana awal mula dari konsep perhitungan desain perisai radiasi dapat tercipta kemudian diterapkan di instalasi radiologi diagnostik hingga sekarang? Jawabannya ada pada dasar teori terkait perhitungan desain perisai radiasi yang akan kita pelajari bersama pada materi pokok 1 ini. Yuk kita mulai pembelajaran kita. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, berikut sub-sub materi pokok yang akan kita pelajari pada modul ini. Pertama, kita akan mempelajari apa itu kerma udara. Kemudian, kita akan mempelajari konsep mengenai daerah kerja. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sasaran atau tujuan dari desain perisai radiasi. Dan yang terakhir pada materi pokok 1 ini, kita akan mempelajari komponen apa saja yang dipertimbangkan dalam perhitungan desain perisai radiasi. Sub-sub materi pokok ini didasarkan pada kuantitas dan parameter yang diperlukan untuk melakukan perhitungan perisai radiasi. Rekan-rekan Fismedis, kita masuk dalam pembahasan yang pertama mengenai kerma udara. Berdasarkan definisi dari ICRU, kerma udara merupakan sejumlah kinetik awal dari semua partikel bermuatan yang dibebaskan oleh partikel tidak bermuatan per satuan massa udara yang diukur pada suatu titik di udara dengan kuantitas atau satuan kerma udara dalam joule per kilogram atau kita kenal dengan Gray. Selanjutnya, kita mengenal istilah paparan radiasi atau exposure. Paparan juga dapat dinyatakan dalam satuan coulomb per kilogram. Paparan ini mengacu pada jumlah muatan yang dihasilkan di udara ketika semua partikel bermuatan yang diciptakan oleh foton dalam massa udara target sepenuhnya akan berhenti di udara. Apakah rekan-rekan Fismedis sudah paham dengan konsep tersebut? Kalau sudah, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya, kita akan belajar tentang konsep pembagian daerah kerja dalam perhitungan desain perisai radiasi. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2023, pembagian daerah kerja terdiri dari daerah pengendalian atau control area dan daerah supervisi atau uncontrol area. Di sini, kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama, daerah pengendalian atau control area. Daerah pengendalian merupakan suatu area kerja khusus dalam suatu fasilitas yang menggunakan sumber radiasi, di mana tingkat radiasinya lebih tinggi dibandingkan area yang lain. Area ini memerlukan tindakan proteksi dan keselamatan yang lebih ketat untuk melindungi pekerja dan lingkungan dari bahaya radiasi. Lalu, bagaimana ciri-ciri daerah pengendalian? Yang pertama, aksesnya terbatas, di mana paparan kerja berada di bawah pengawasan dari petugas proteksi radiasi atau kita kenal dengan PPR. Kemudian,
Area ini juga dilengkapi dengan peralatan khusus seperti dosimeter individu untuk memantau paparan radiasi pada pekerja. Contoh dari daerah pengendalian adalah ruang pemeriksaan dan ruang operator. Pekerja di area ini antara lain adalah dokter spesialis radiologi, radiografer, dan fisikawan medik yang secara khusus dilatih dalam penggunaan radiasi pengion dan paparan radiasinya akan dipantau secara individual. Selanjutnya, daerah supervisi atau uncontrolled area. Jika kita membayangkan daerah pengendalian sebagai zona bahaya tinggi yang sangat terkontrol, maka daerah supervisi bisa dianggap sebagai zona pengawasan. Ini adalah area di luar daerah pengendalian yang masih perlu diperhatikan tingkat radiasinya. Namun, tidak memerlukan tindakan proteksi yang seketat di daerah pengendalian. Contoh, untuk daerah supervisi ini adalah ruang tunggu, kemudian ruang baca film, atau kamar mandi di area instalasi radiologi. Rekan-rekan Fismedis Indonesia, demikian tadi perbedaan antara daerah pengendalian dan daerah supervisi. Sudah jelas ya? Kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pada submateri ini, kita akan belajar mengenai sasaran atau tujuan pada desain perisai radiasi. Sasaran atau tujuan desain perisai radiasi biasanya kita kenal dengan notasi P adalah tingkat kerma udara yang digunakan dalam perhitungan desain dan evaluasi perisai radiasi yang ditetapkan untuk melindungi pekerja atau staf dan anggota masyarakat. Ada beberapa sasaran desain perisai yang berbeda untuk area yang terkendali dan tidak terkendali. Untuk pekerja radiasi yang bekerja di area pengendalian, memiliki potensi yang signifikan untuk terpapar radiasi selama menjalankan tugas. Oleh karena itu, NCRP merekomendasikan batas sasaran desain perisai radiasi untuk daerah pengendalian atau kontrol area sebesar 0,1 mg per minggu atau 5 mg per tahun. Sedangkan untuk daerah supervisi atau uncontrolled area, NCRP merekomendasikan sasaran desain perisai radiasi sebesar 0,02 mg per minggu atau 1 mg per tahun. Rekan-rekan Fismedis Indonesia, nilai-nilai sasaran tersebut yang akan menjadi acuan kita untuk menentukan berapa ketebalan perisai radiasi dalam perhitungan desain shielding. Selanjutnya, kita akan membahas komponen apa saja yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan desain perisai radiasi. Yang pertama adalah komponen dinding penahan radiasi. Dibedakan menjadi dua, yaitu dinding interior dan dinding eksterior. Komponen berikutnya adalah pintu. Material yang digunakan harus memenuhi kriteria. Selain menggunakan material timbal yang dapat meredam kerma udara, juga dapat menggunakan jenis tipe kayu yang terspesifikasi, serta dilengkapi dengan interlock, lampu peringatan, dan tanda bahaya radiasi. Komponen ketiga adalah jendela pada ruang operator. Material yang digunakan harus dapat mereduksi paparan radiasi dengan tetap menjaga transparansi penglihatan. Komponen berikutnya adalah lantai. Struktur lantai yang diperlukan adalah yang berbahan konstruksi dasar beton yang dirancang dengan standar weight dan lightweight. Efektivitas atenuasi radiasi dari beton penahan bergantung pada ketebalan, kepadatan, dan komposisi.
Komponen yang terakhir adalah ketinggian antar lantai. Yang dimaksud dengan ketinggian di sini adalah jarak vertikal dari salah satu lantai ke lantai atas berikutnya. Rekan-rekan Fismedis Indonesia, selamat ya! Rekan-rekan telah menyelesaikan pembelajaran pada materi pokok 1. Untuk merangkum apa saja yang sudah kita pelajari, coba rekan-rekan Fismedis kita cek bersama-sama yuk. Sekarang kan kita sudah tahu apa itu pengertian kerma udara. Bagaimana cara menentukan daerah kerja? Berapa sasaran desain perisai radiasi? Dan apa saja komponen perhitungan desain perisai radiasi? Untuk mendalami materi ini lebih lanjut, rekan-rekan Fismedis dapat mengunduh dan membaca modul yang terdapat pada pembelajaran ini. Lalu jangan lupa untuk mengerjakan kuis setelah pembelajaran pada materi pokok 1 telah selesai. Lantas, apa persiapan yang dibutuhkan untuk kita dapat melakukan perhitungan? Rekan-rekan Fismedis Indonesia, kita akan lanjut ke materi pokok 2. Tetap semangat ya!